Butuh bisnis laptop yang bisa akrobat? Pengen yang profesional tapi tetap fleksibel? Jawabannya ya ThinkBook 14S Yoga. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, K2J ini adalah tech reviewer yang kerjaannya itu mobile. Ada sih studio, cuman untuk basecamp dan naruh barang doang. 90% kita itu kerjanya di luar. Jadi kalau ada sebuah laptop yang mendukung hal tersebut, gue tertarik banget untuk mencobanya. Kali ini datang dari Lenovo dengan branding Think-nya. Yuk, Lenovo ThinkBook 14S Yoga Gen 3. Yuk kita lihat seperti apa barangnya. Untuk memulai, ThinkBook 14S Yoga punya harga yang nggak murah sesuai positioning branding Think yang memang menyasar business user dan professionals, namun diposisikan under ThinkPad X1 series. As per hari ini, di official store Lenovo, harganya itu 19 jutaan. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan dengan harga segini? Pertama, desain. Menggunakan kata yoga dalam produknya, berarti ini adalah produk laptop convertible dari Lenovo. Kita bisa menggunakan laptopnya dalam mode laptop biasa, tent mode, atau diputar layarnya 360 derajat jadi tablet mode, tergantung kebutuhan. Gue pribadi pakai laptop mode kalau kerja, tablet mode atau tent mode kalau lagi meeting dan harus menunjukkan sesuatu, dan L-stand mode untuk nonton maupun bersantai di rumah. Dan kalau udah modelan begini, seperti biasa laptopnya udah mendukung touchscreen untuk mengakomodir usability dan versatility-nya tersebut. Good news-nya lagi, Lenovo udah include pen-nya yang bisa dimasukin ke dalam body laptop. Gue suka banget sama hal yang satu ini, karena menghindari problem pen ketinggalan di mana-mana. Unit review gue ini yang warna mineral grey. Tongkrongannya berkelas banget dengan two-tone look pada lid-nya. Ketika dikombinasikan dengan branding ThinkBook maupun branding Lenovo yang simple namun membawa prestige tertentu, jadi semakin eksklusif aja nih penampakan laptop yang satu ini. Material yang digunakan pada bodinya adalah aluminium, yang mana berasa premium banget di tangan maupun secara tongkrongan juga. Sesuai lah dengan branding Think dari Lenovo. Overall, solid build-nya ya, ketika digunakan dalam berbagai mode, serta ketika ditenteng kemana-mana. Tekstur lid-nya yang kesat pun ngebantu grip ketika kita mobile. Ngomong-ngomong soal mobilitas, beratnya 1,5 kilo. Nah, dari sisi desain, kalaupun ada kekurangan, minor. Itu lid-nya dan palm rest-nya gue merasa gampang banget ngecap sidik jari. Untuk speaker, terletak di bawah kiri kanan dan menghadap ke bawah. Kualitas suaranya sendiri kurang oke ya, dengan bass yang hampir nggak berasa walaupun sudah menyalakan opsi Dolby di Lenovo Vantage. Displaynya menggunakan panel IPS yang by spec di luar touchscreen ability-nya biasa aja untuk tahun 2023 ini. Resolusinya sekedar Full HD, refresh rate-nya 60Hz dengan aspek rasio yang masih 16:9. Dimana sebenarnya banyak sekarang itu business purpose laptops udah mengadopsi rasio layar 16:10 demi space vertical yang lebih lega. 16:9 tuh lebih cocok buat laptop media consumption menurut gue. Untuk screen brightness-nya juga cukup standar di 300 nits. Masih bisa lah untuk kerja di cafe dengan cahaya sekitar yang berlimpah seperti ini. Bezel kiri kanan sih tipis ya, cuman gue prefer bezel bawahnya nggak setebal ini dan dimaksimalkan untuk bidang layar. Yang notable dari screen-nya adalah color akurasinya yang udah 100% sRGB dan proteksi Gorilla Glass-nya yang berguna ketika kita sering menggunakan laptopnya dalam mode tablet. Geser ke bawah layar, kita ditawarkan sebuah experience keyboard yang superior dibandingkan banyak sekali keyboard laptop di luar sana, termasuk yang lebih mahal sekalipun. Ini adalah salah satu highlight dari laptop ini menurut gue. Ngetiknya tuh enak banget. Nggak cuman keys-nya ya, yang clicky dan punya feedback yang pas, nggak terlalu membel, nggak terlalu ke dalam gitulah. Tapi, base keyboardnya yang solid juga bikin ngetik semakin enak. Keyboardnya sendiri two-stage backlit ya, untuk membantu kerja dalam kondisi gelap.
Buat yang nyari trackpad luas, kita nggak bisa dapat di sini. Size-nya medium aja, cukup sih. Lagi-lagi memang limited space-nya ya, di laptop yang tipe 16:9 seperti ini. Untuk akurasi trackingnya cukup baik, dan feedback click-nya pun khas laptop Lenovo yang gue suka. Untuk ports, kita dapat 2 USB Type-C port, 3.2 Gen 2 dan Thunderbolt 4. Terus ada HDMI port, USB 3.2 Gen 1 Type A port, dan audio jack di sebelah kiri. Di kanan ada satu USB A 3.2, micro SD reader, security lock, power button, dan rumah stylus pen yang tadi gue sempat bahas. Overall sih portnya cukup lengkap ya, untuk laptop dengan ukuran yang masih termasuk compact. Untuk webcamnya, punya resolusi Full HD, dan di atasnya itu ada switch buat privacy ya, jadi bisa kita turn off and on secara fisik. Untuk kualitas gambarnya sendiri, seperti yang kalian bisa lihat, masih membutuhkan source of light yang banyak ya, agar kualitas gambarnya bisa terlihat dengan baik. Terus kalau untuk urusan mic gimana nih kualitas audionya? Kalian boleh drop komen di bawah. Berbeda ya sama ThinkPad yang flagship, memang nggak ada mic enhancement yang advance di laptop yang satu ini. Unit review gue diperkuat dengan 13 Gen Intel Core i7 1355U dengan 10 core, 12 threads yang ditemani Intel Iris Xe graphics. Untuk RAM-nya 16GB DDR4 dan storage-nya lega di 1TB NVMe SSD. Untuk usage utama dan target marketnya, ini sih udah lebih dari cukup. Para professionals nggak bakal ngeluh lah soal speednya yang menurut gue di rentang harga segini sekedar oke. Biasa yang lebih dipedulikan adalah soal ketiadaannya slowdowns serta kemampuan multitasking yang bagus. Buka banyak sekali tabs, aman ya gue. Buka banyak aplikasi juga nafasnya panjang. Berikut beberapa benchmarks yang sudah gue lakukan. Buat yang mau main game di sini masih bisa. Sekedar multiplayer game seperti Valorant sih masih bisa dapat 90 sampai dengan 120 fps di settingan high dengan resolusi Full HD. Main Counter-Strike 2 untuk mendapatkan 60 fps harus di settingan low. Tapi kalau gue seringnya buat pakai main game Football Manager aja. Nah, di game ini gue pakai settingan yang high ya, supaya bisa mendapatkan 60 fps. Di luar gaming, gue juga coba mengkonvert video 4K 21:9 dengan durasi sekitar 16 menit ke 1080p menggunakan handbrake. Waktu yang dibutuhkan kurang lebih hanya sekitar 10 menit. Oh ya, underload, fan dari ThinkBook 14S Yoga ini nggak terlalu berisik ya, even pada mode extreme performance sekalipun. Terakhir, untuk baterai 60Wh-nya B aja ya, ketika digunakan daily. K2G itu ngetes nggak cuma play local video saja ya, tapi actually pakai normal seharian. Kira-kira K2G bisa dapetin 6 sampai dengan 7 jam SOT. Kalau habis, ngecas 60 menit bisa ngisi sampai sekitaran 80%. Out of the box, Lenovo ThinkBook 14S Yoga Gen 3 ini sudah pre-installed dengan Windows 11. Di luar itu, laptop ini minim bloatware. Paling ada Lenovo Vintage aja, seperti biasa. Dimana kita bisa set-set berbagai hal, seperti audio yang tadi gue sampaikan, lalu set exposure kamera, cek updates, dan lain-lain. Untuk garansinya sendiri, kita dapetin garansi 2 tahun on-site. Oke, itu adalah Lenovo ThinkBook 14S Yoga Gen 3. Buat para professionals yang butuh bisnis laptop yang versatile di berbagai sikon, terus yang punya branding serta look yang premium, dan kemudian punya legitimasi tersendiri ketika dihadapkan dengan klien maupun kolega di lingkungan pekerjaan, laptop ini jelas bisa kalian jadikan sebagai pilihan. Well, memang bukan yang terkencang, tapi laptop yang satu ini reliable, khas Think series-nya Lenovo. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys.